sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba lagi ya di ambang bulan Ramadan, bulan suci, bulan di mana kita diwajibkan beribadah puasa. Dan tentu ya tidak salah kalau kita kemudian mengulang-ulang sedikit ya pengetahuan dan ilmu kita agar persiapan menyambut bulan Ramadan, bulan puasa ini lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya atau dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ibu-ibu sekalian, pilihan kita cuma satu, menjadikan Ramadan harus lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Karena kata Rasul, barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, dia rugi. Kalau lebih buruk, dia celaka. Maka kita tidak mau rugi dan tidak mau celaka. Maka pilihannya cuma satu, menjadikan Ramadan lebih baik. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, saya mulai untuk bersama-sama kita mengingat kembali ada 3 target besar dari ibadah puasa Ramadan. Seperti mana tadi ayat yang telah dibaca oleh qari'ah kita, surah Al-Baqarah 183 sampai 185. 4 tadi ya? Iya. Baik, ibu sekalian, maka kalau kita lihat surah tentang puasa ini, itu menyebutkan ada 3 target besar ibadah puasa. Ada berapa ibu-ibu? Ada 3. Yang pertama Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target pertama ibadah puasa yang akan kita laksanakan beberapa hari saja lagi, itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, pribadi bertakwa, ibu-ibu sekalian, parameter yang pertama adalah ketika kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi dari larangannya. Kata para ulama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Jadi tidak ada yang kita pilih-pilih, semuanya kita terima, semuanya kita laksanakan, dan semua larangannya kita tinggalkan. Ini parameter yang pertama, ibu-ibu sekalian, agar kita menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, itu tanpa syarat dan tanpa tapi. Artinya ibu-ibu, kita tidak pilih-pilih. Kita cuma ingin terima agama Islam ini hanya ibadahnya saja. Tidak mau terima tentang aturan-aturan kita dalam jual beli, dalam bermuamalah, dalam berkeluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang menerima bulat-bulat semua ketentuan dari Allah, dan ketaatan mereka, ketaatan yang mutlak. Makanya ibu-ibu sekalian, kita akan dapati perintah Allah, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah, pada Quran surah Ali Imran, itu ada kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ibu-ibu, perintah taat itu Allah ulang 2 kali. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini menunjukkan bahwa taatnya kita kepada Allah dan kepada ketentuan Nabi itu bersifat mutlak. Kita tidak pilih-pilih. Kita tidak banyak persyaratan, tidak banyak tapinya. Tapi coba lihat ketika Allah menyuruh kita taat kepada pemimpin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Lihat ibu sekalian, Allah nyuruh taat kepada Allah, nyuruh taat kepada Rasul, itu didahului dengan kalimat taat. Ati'u, ati'u 2 kali diulang. Tapi begitu taat kepada pemimpin, Allah katakan wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan, kata para ulama, taat kita kepada manusia itu tidak boleh
sampai melanggar ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Makanya kata Nabi, la ta'ata bi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk manapun di dunia ini selama kita diperintahkan bermaksiat kepada Allah. Jadi boleh taat selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Nah ini ibu-ibu sekalian, di antara parameter takwa yang ingin kita capai dari ibadah puasa. Dan orang-orang yang bertakwa itu, ya ibu-ibu sekalian, Allah janjikan keberkahan dalam kehidupannya. Ada yang hafal surah Al-A'raf tentang keberkahan, atau surah apa aja tentang keberkahan, coba. Di antaranya ibu-ibu sekalian coba buka, kalau yang buka ada yang mushaf atau yang punya mushaf digital, Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96. Udah ketemu ayatnya? Saya bacakan ibu-ibu, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kata Allah, kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan limpahkan, akan curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Jadi di antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah kelimpahan keberkahan dalam kehidupannya. Ibu-ibu, kita pernah bicara sebelum ini tentang keberkahan. Orang yang hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah, maka tidak lagi ada kesulitan, tidak lagi ada kepayahan. Artinya kalaupun ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan mampu dilalui dengan ridha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kebaikan berkah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ibu-ibu, diantara target kedua, tadi yang pertama takwa ya. Yang kedua, Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 185. Ayatnya agak panjang, saya ringkaskan baca di akhir ayat. Kata Allah, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Terus walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum. Kok tatakun lagi? Tatakun udah 83, ini 85. Wa la'allakum tashkurun. Maka target besar kedua dari ibadah puasa menjadi pribadi-pribadi yang banyak bersyukur, ibu-ibu. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau di luar Ramadan mungkin jarang sekali memang berniat untuk tidak makan. Karena boleh jadi kita berkelimpahan atau berkecukupan. Tapi ada orang yang di luar Ramadan bukan berpuasa, tapi memang tidak mendapatkan makanan untuk dimakan. Ada banyak. Bahkan mungkin ibu-ibu sekalian tetangga kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita. Mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan. Maka pada bulan puasa, kita menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain nikmat umur dan kesehatan, ibu-ibu coba kalau kita hitung. Yang dekat-dekat aja, nikmat pasangan ibu-ibu. Ya, berapa banyak hari ini perempuan yang belum Allah berikan pasangan gitu ya. Saya ketitipan banyak putri-putri sahabat saya. Ada kurang lebih 25 orang. Ada yang baru lulus, ada yang sudah berusia 30, ada yang sudah di kepala 4 gitu. Ustaz tolong carikan jodoh untuk putri saya. Subhanallah, ibu-ibu, maka bersyukur Allah telah kirimkan kepada kita seorang laki-laki dengan segala kelebihan dan kekurangannya menjadi pasangan kita. Itu nikmat ibu sekalian. Nikmat sekali, ya. Maka ini nikmat. Yang kedua, nikmat anak-anak, keturunan. Banyak ibu-ibu ya, orang yang mendambakan punya putra, punya putri, sudah menikah 5 tahun, sudah menikah 10 tahun,
Bahkan ada yang sudah belasan tahun. Saya punya sahabat sekaligus guru, ya. Ini dua-duanya alumni Jepang, ya. S2, S1, S2, S3-nya di Jepang. Suami istri ibu sekalian menikah sudah hampir 15 tahun. Belum Allah berikan, belum Allah karuniai anak. Ya, sudah nyoba macam-macam, ya. Dengan cara medis sudah, dengan cara yang konvensional, tradisional, ya, menggunakan herbal, ruqyah, udah macam-macam ibu sekalian, ya. Sudah berusaha tapi belum Allah berikan karunia. Padahal ada di antara kita ibu sekalian, ya, tidak perlu usaha berat, dia sentuh aja istrinya hamil gitu. Ya, saking mudahnya punya keturunan gitu. Tapi ada orang yang berbelas-belas tahun mendambakan putra-putri nggak dapat. Maka ibu-ibu sekalian, berbahagialah kita yang sudah punya keturunan. Bukan soal semata-mata berbangga punya anak, tapi kita punya orang yang kelak, kalau kita wafat ada harapan menengadakan tangan mohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Itu yang paling berharga bagi orang tua. Kita nggak berharap mereka nanti bisa ngasih kita harta, ngasih kita kekayaan, tidak. Yang paling bernilai itu ibu sekalian adalah tatkala kita sudah di sana, dia tidak lupa mengirimkan doa untuk orang tuanya. Kata Rasul, orang yang ada di alam kubur itu senantiasa menunggu, menantikan, merindukan doa putra-putri mereka. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bersyukur kalau kita sekarang punya putra-putri. Belum lagi yang punya keluarga soleh-soleha, ya, punya anak-anak, punya tetangga yang baik, ya, punya sahabat yang baik, punya pengajian yang bisa bersama-sama berubah menjadi baik, punya besti-besti gitu ya. Itu bersyukur ibu sekalian, ya. Karena besti kita di dunia kalau dia soleh-soleha, dia akan menjadi penolong-penolong sahabatnya kelak di akhirat. Betul tidak ibu sekalian? Iya, kata Umar, kalau kita punya sahabat soleh-soleha di dunia, jaga, jangan dilepaskan. Itu harta yang paling berharga, karena itu peluang kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur ibu-ibu kalau kita punya sahabat baik hari ini, sahabat karib, ngingetin, ya. Mungkin belum sampai ngingetin tahajud, ya, belum sampai ngingetin yang berat-berat ibadahnya, yang ringan-ringan aja untuk tilawah, datang ke pengajian, untuk infak, itu kan yang ringan ibu sekalian. Maka bersyukur kalau kita punya sahabat yang seperti itu. Maka ibu-ibu sekalian, ibadah Ramadan diharapkan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Parameter syukur itu ada 3 ibu sekalian. 1, mengucapkan alhamdulillah. Maka jangan sampai dapat nikmat dari Allah, lupa bersyukur kepada Allah. Kita kan sering ya, tasyakur bin ni'mah. Tasyakur bin ni'mah, ya. Kalau dapat rezeki, dapat bonus, dapat arisan, apa-apalah itu ya. Kan kita sering nyebut tasyakur bin ni'mah. Mau kenduri, tasyakur bin ni'mah. Mau ada makan-makan di rumah, tasyakur bin ni'mah. Padahal kata para ulama, yang paling penting itu bukan tasyakur bin ni'mah, tapi tasyakur bin na'im. Bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Maka kita sudah bersyukur nikmat yang telah antar ke kita, tapi jangan lupa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu sekalian, kita qanaah. Artinya apa? Orang yang bersyukur itu dia qanaah. Dia tidak tamak, dia tidak pernah merasa selalu kurang. Bersyukur dengan apapun yang Allah berikan. Jadi kalau kita itu masih ngerundel, masih ngedumel, masih jengkel padahal sudah banyak nikmat yang Allah berikan, maka kita masih perlu belajar bersyukur ibu-ibu. Ini yang kedua parameternya ya. Yang ketiga, orang yang bersyukur banyak berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepada mereka. Ya, dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih pada manusia, dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah.
Maka ibu-ibu sekalian jangan lupa, kalau ada orang-orang yang berjasa, berbuat baik dalam kehidupan kita, ucapkan terima kasih. Siapa orang yang paling banyak berjasa dalam kehidupan kita, ibu-ibu? Orang tua kita. Maka jangan sampai kita udah nulis atau udah nyebut, udah ngucapin terima kasih kemana-mana. Tapi kadangkala jasa kebaikan orang tua di rumah kita abaikan. Ya, jasa ibu, jasa ayah, ya. Nah, ini orang-orang yang wajib kita ucapkan terima kasih. Kata Nabi, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas dengan kebaikan serupa. Jadi kalau kita diantar 3 potong opor ayam, balasnya apa? Sama, 3 opor ayam juga. Itu kata Rasul. Kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, fakafi'u, kata Nabi. Ini hadis sahih, ibu-ibu. Balas dengan pemberian serupa atau lebih baik, gitu ya. Balas dengan pemberian serupa atau lebih baik. Kalau memang sedang tidak punya apa-apa, kata Nabi apa? Sekurang-kurangnya ucapkan jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak. Ya, jadi ucapan terima kasih. Nah, ini di antara parameter orang yang bersyukur, dia mudah berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. Itu yang kedua, ibu-ibu. Yang ketiga, target besar ibadah puasa, Al-Baqarah 186. Ada yang mau baca ayatnya? Al-Baqarah 186. Allah berfirman, Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi target yang ketiga adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang rasyid. Apa itu rasyid, ibu-ibu? Orang yang istiqomah mengamalkan kebaikan dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa yang akan kita laksanakan itu harus menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah, ibu-ibu. Pribadi-pribadi yang istiqomah. Jadi target puasa ada berapa, ibu-ibu? Ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi pribadi yang bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir tadi, la'allahum yarshudun, menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Nah, Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai 3 hal ini? Nah, ibu-ibu sekalian, kita akan sampaikan 10 aktivitas penting sepanjang bulan Ramadan nanti. Ya, mohon dicatat karena tidak ditampilkan di slide gitu ya. Jadi, ibu-ibu sekalian, yang pertama yang perlu kita lakukan berkaitan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa, ibu-ibu jangan lupa, yang pertama pastikan kita berniat setiap malam. Puasanya berniat setiap malam sebelum fajar. Nabi bersabda, "Man lam yubayyin an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya, puasa Ramadan yang nggak dihitung, ibu-ibu. Makanya niat perlu sejak malam sebelum fajar dan dilakukan sepanjang bulan puasa. Ada berapa hari puasa, ibu-ibu? Ya, mungkin 29, mungkin 30. Nah, setiap malam kita berniat. Ya, ibu-ibu mau niatnya ba'da isya silakan, mau niatnya ba'da tarawih silakan, yang penting sebelum masuk waktu subuh sudah berniat. Niat ibu-ibu cukup di dalam hati saja, tidak wajib dilafalkan. Ustadz, boleh nggak melafalkan niat? Boleh. Kalau mau melafalkan, jika dengan melafalkan niat memantapkan hati. Apa niat puasa gimana, ibu-ibu?
Coba latihan niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya, Ibu sekalian, ya. Jadi kalau mau dilafalkan, ya, kalau belum hafal yang bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Aku berniat puasa untuk esok hari, puasa wajib Ramadan, lillahi, karena Allah Ta'ala. Itu boleh begitu, ya. Nah ini Ibu sekalian terkait dengan puasa, ya, yang nomor satu, ya. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, pastikan kita berpuasa dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Apa aja Ibu yang membatalkan puasa? Satu, makan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja batal nggak? Makan sepiring nggak sengaja batal nggak? Kalau 2 piring? Ya, selama tidak sengaja tidak batal. Mau 1 rice cooker pun kalau dihabisin nggak ada masalah. Kalau memang tidak sengaja. Kalau sengaja baru membatalkan. Ya, Ustadz, kalau yang nyicipi masakan batal apa tidak, Ibu-ibu? Batal tidak kalau nyicipi makanan? Kan nanti kalau kurang kurang gurih atau kurang asin atau kurang pedas, boleh nggak nyicip makanan, Ibu sekalian? Boleh apa tidak nih? Boleh, asal tidak ditelan, di ujung lidah aja, ya, dan cukup kuahnya aja. Jangan 1 potong ayam ditelan, nah itu bukan nyicipi. Itu ngambil kesempatan namanya, ya. Jadi kalau cuma nyicipi di ujung lidah tidak batal, Ibu. Syaratnya tidak ditelan. Mau ibu-ibu yang masak, yang nyicipi atau suami atau anak atau siapapun, selama tidak ditelan tidak membatalkan. Ya. Ustadz, kalau misalnya yang perlu disuntik di bulan Ramadan, batal tidak puasanya? Kok langsung tidak gitu, yakin banget ya? Tergantung isinya, ibu-ibu sekalian. Kalau isinya obat, kalau isinya obat tidak batal. Tapi kalau isinya cendol batal, ibu sekalian. Ya, jadi walaupun pakai suntikan, kalau isinya makanan, sepakat para ulama membatalkan puasa. Jadi yang demam disuntik atau yang diinfus, ya, boleh selama memang kalau yang disuntikin itu adalah obat bukan makanan. Tapi kalau makanan, walaupun tidak lewat mulut, ya, lewat suntikan tetap batal, Ibu sekalian. Ya, Ustadz, anak saya punya asma, perlu inhaler, oksigen, batal nggak puasanya, Ibu sekalian? Batal apa tidak? Kan lewat rongga mulut. Baik, kita berikan ilmunya ya. Mengapa? Kan kata ulama, kalau yang lewat rongga mulut itu membatalkan puasa. Tapi khusus untuk oksigen, inhaler dan yang sejenis dengannya tidak membatalkan. Mengapa ibu-ibu? Walaupun dia lewat rongga mulut, tapi dia nanti nyimpangnya ke paru-paru, tidak ke lambung. Kalau ke lambung dia jadi makanan, kalau ke paru-paru jadi obat. Nah ini, jadi biar kita berilmu ya. Maka setelah ini jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada anak, cucu, keluarga yang butuh oksigen, segera, nggak ada masalah. Kalau dia mau tetap lanjut puasa, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak kuat, mau batan aja ya tidak juga ada masalah. Ya. Tapi kalau dia mau lanjut puasa, boleh. Karena inhaler, oksigen, untuk obat itu tidak membatalkan puasa. Kalau obat tetes mata, batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Kalau obat tetes telinga? Nah, obat tetes telinga, ibu-ibu, ini kebanyakan ulama mengatakan batal. Mengapa? Karena memang dia bisa masuk
ke rongga atau ke lambung. Ya, jadi itu kalau lewat telinga. Makanya ibu-ibu, kalau seandainya tidak urgen dan tidak penting, ya bisa ada obat yang lain, maka kita tidak menggunakan obat tetes telinga sepanjang berpuasa. Kalau memang perlu, maka ya membatalkan puasa. Kalau memang perlu dipakai obat tetes telinga, karena tadi dia bisa kalau lewat telinga itu bisa masuk ke lambung, ya. Jadi ada rongga yang punya ketersambungan lewat telinga gitu. Nah ini ibu sekalian, beberapa hal terkait dengan makan dengan sengaja. Yang kedua, apalagi ibu sekalian, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ya, jadi tidak hanya masuk, yang kita keluarkan dari mulut itu secara sengaja membatalkan puasa, termasuk muntah. Jadi kalau nyolok-nyolok mulutnya gitu ya biar muntah, maka membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja muntah, batal nggak ibu-ibu? Mabok pulang kampung mudik muntah, batal nggak puasanya? Ya, tidak, selama tidak sengaja tidak batal, gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ibu-ibu, yang membatalkan puasa apa? Mohon maaf, bersama dengan pasangan kita di siang hari bulan Ramadan. Ibu sekalian, itu tidak hanya batal tapi ada 5 konsekuensi. Gitu ya. Apa aja ibu-ibu? 1, dosa besar. Suaminya, istrinya berdosa besar. Jadi nggak main-main ibu sekalian. Jadi kalau memang ingin bersama di malam hari, tidak boleh di siang hari. Karena mulia dan agungnya bulan Ramadan. Ini nomor 1. Ya. Yang kedua, rusak puasa Ramadannya. Jadi 1, dosa besar. 2, rusak puasa Ramadannya. Yang ketiga, wajib tidak makan, tidak minum sampai sore, walaupun sudah rusak Ramadannya. Jadi hukuman dari Allah. Ustadz kan udah batal, kenapa nggak boleh makan? Kalau kita makannya gimana? Ibu-ibu, kalau dia sudah berhubungan, kemudian dia makan, selama dia makan dan minum dia berdosa. Sampai sore dia makan, sampai sore dia berdosa. Subhanallah. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat ibu-ibu, wajib mengqadha puasa yang rusak itu nanti di luar bulan Ramadan. Dan yang kelima, bayar denda tilang karena hubungan ini, gitu ya. Apa dendanya ibu-ibu? Puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari, nggak boleh ada jeda kecuali sakit dan haid. Kalau sakit, haid atau nifas itu jeda. Tapi sepanjang itu nggak boleh jeda. Contoh ibu-ibu udah puasa 50 hari, sengaja dibatalkan hari ke-51, maka nanti kalau mau puasa lagi, dihitung dari 1 lagi. Jadi tidak dianggap 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut itu harus tanpa jeda 1 hari pun. Nah ini ibu sekalian, terkait orang yang berhubungan dengan pasangan di siang hari bulan Ramadan. Tetapi, punten ibu-ibu ya, kalau memang dia sejak pagi tidak puasa, contoh, ibu-ibu dengan suami mudik, ya mudik kemana misalnya? Mudik ke Lampung misalnya, gitu ya, ke kampungnya suami misalnya. Ya, memang kayaknya kita nggak bakal kuat, udah kita batalin aja, nggak puasa sejak pagi, maka memang pada hari itu dia boleh melakukan apa saja yang memang halal bagi orang yang tidak puasa. Paham ibu ya? Jadi kalau memang sejak pagi dia berniat tidak puasa, nah barulah boleh bersama dengan suami atau istrinya. Gitu. Tapi kalau memang dia puasa lalu batal dengan hubungan, maka berlaku 5 tadi. Ya jelas ibu ya? Nah ini perkara-perkara yang kita perlu hindari sepanjang berpuasa. Haid juga tidak boleh puasa atau dianggap batal puasanya. Ibu-ibu udah puasa 20, misalnya contohlah, sudah puasa 11 jam sampai jam 5.30, buka jam 6 sore, jam 5.30 haid, maka puasa hari itu dianggap batal ibu-ibu, walaupun sudah puasa selama 12 sampai 13 jam.
Jadi sebentar aja kita haid di siang hari Ramadan, maka batal puasanya. Tapi ibu-ibu, pahalanya tetap dihitung. Tetap ditulis oleh Allah pahalanya, tidak hilang. Jangan bimbang soal pahala. Tapi puasa Ramadan tidak dihitung. Jadi ibu dihitung punya hutang 1 hari yang hari haid itu. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu tentang puasa, Ibu ya. Yang ketiga, ibu-ibu jangan lupa kalau berpuasa disegerakan berbuka. Disegerakan berbuka, jangan tunda lama-lama. Yang mau berdoa, kapan doanya ibu-ibu? Sebelum berbuka atau setelah berbuka. Jangan tatkala kita sudah masuk waktu berbuka, masih sibuk berdoa. Jadi kalau mau berdoa kapan? Sebelum atau setelah. Jadi begitu masuk waktu maghrib, langsung berbuka. Karena kita disunahkan menyegerakan berbuka. Ibu-ibu, berbuka itu masuknya waktu maghrib atau menunggu azan? Masuk waktu maghrib atau menunggu azan? Kalau masuk waktu maghrib, terus belum azan, kira-kira boleh nggak berbuka? Boleh apa tidak? Kok ragu-ragu? Boleh ibu-ibu. Kalau sudah masuk waktu berbuka, walaupun belum azan, sah puasanya. Karena patokannya itu bukan soal azan, tapi masuk waktu. Ibu-ibu, saya pengalaman di Kuala Lumpur, itu azannya 15 menit setelah berbuka. Karena muazinnya makan cendol dulu. Ya, makan bala-bala dulu, baru azan. Ya, jadi kelamaan kalau kita nunggu muazin azan. Jadi buka dulu, biarin juga. Sedang berbuka baru azan. Jangan ragu, udah itu biarin aja. Berarti anggap aja telat muazinnya, telat bilalnya. Yang penting kita udah yakin telah masuk waktu, gitu ya. Baik, berikutnya. Udah berapa itu? 3. Yang keempat, ya ibu-ibu, upayakan kita berbagi buka puasa. Walaupun dengan beberapa butir kurma atau air mineral. Karena kata Nabi, orang yang memberi makan buka puasa mendapat pahala seperti orang yang dia berikan berbuka tanpa mengurangi pahala mereka. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kan tidak semua kita orang kaya bisa berbagi takjil. Kata Nabi, pahalanya Allah berikan walaupun hanya sebutir kurma. Nah, jadi ibu, ya kan kalau saya rasa kita beli 1 kotak itu tidak membuat kita miskin ya. Jadi bisa kita bagi-bagi ke tetangga kalau kita buka di rumah. Berniat semoga menjadi pahala memberi takjil ya. Ini yang keberapa? Keempat? Yang barusan? Keempat ya, oke. Yang kelima ibu sekalian. Yang kelima, kalau berbuka itu dipercepat, makan sahur lambat. Jadi maksudnya di akhir sampai akhir-akhir waktu. Kalau kita azan itu jam 4.30, berarti makan sahur jangan jam 4 gitu. Jangan terlalu awal. Ya, ini jam 12 sahur. Itu bukan sahur ya. Itu ngemil itu ya. Jadi kalau makan sahur kalau bisa di ujung-ujung waktu makan sahur. Karena kata Nabi apa? Waktu sahur itu banyak keberkahannya ibu-ibu. Maka mengapa kita dianjurkan makan sahur walaupun hanya dengan minum air. Harus bangun makan sahur. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, ibu-ibu, jangan lupa berdoa sebelum berbuka atau setelah berbuka. Apa doa yang Nabi ajarkan ketika berbuka? Coba, siapa yang hafal? Oke, bisa itu. Ada yang lebih, yang lebih banyak yang Nabi pakai apa? Siapa yang hafal yang zahaba zoma'u? Hafal ya? Belum? Nah, coba nanti kalau bisa memperbanyak variasi doa aja. Selain yang Allahumma lakasumtu, coba hafalkan ibu-ibu. Zahaba zoma'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Nanti googling aja atau minta bantuan, mungkin minta di print.
ditempel di meja makan atau di dinding. Kalau mau berbuka kita baca itu. Ini variasi aja ya. Karena doa ini yang paling banyak Nabi baca ketika akan berbuka atau setelah berbuka. Jadi ibu-ibu, Nabi biasanya doanya kapan? Setelah berbuka. Ya, jadi kalau mau berbuka bismillah aja. Bismillah, kemudian setelah itu makan, apakah minum air atau kurma, nah barulah berdoa. Gitu ya. Ini yang kelima. Yang keenam ibu-ibu, ya, upayakan ketujuh ya. Oke, yang ketujuh baik. Sepanjang kita berpuasa, ibu-ibu, perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ibu-ibu yang memang belum lancar baca Quran, target di Ramadan banyak baca Quran. Ya, yang sudah lancar maka selain banyak baca, juga kalau bisa mulai memahami maknanya, tadaburnya, tafsirnya, belajar makhraj tajwidnya gitu ya. Nah, jadi kalau nanya Ustadz, mana yang lebih baik lebih banyak khatam atau banyak tadabur dan pahamnya? Ini bergantung kepada siapa yang baca. Kalau yang belum lancar ibu-ibu, maka fokusnya banyak baca. Banyak mempelajari tajwid dan makhrajnya. Yang sudah lancar, maka boleh mulai belajar tadabbur, belajar maknanya, belajar tafsirnya, gitu ya. Nah, ini ibu sekalian, yang ke-8 ya. Yang ke-9 ibu sekalian, yang tidak kalah penting, sepanjang Ramadan usahakan kita menjaga sholat 5 waktu ya di awal waktu. Tidak ditunda-tunda sampai akhir waktu. Jadi tidak sholat maghrib di waktu menjelang isya gitu ya. Sholat isya udah mau subuh. Sholat subuh udah jam 10 pagi gitu ya. Maka upayakan ibu-ibu ya, memang kita boleh sholat di antar waktu selama belum habis waktunya. Tapi kata Nabi yang lebih afdal sholatnya di awal waktu. Gitu ya. Jadi jaga ya. Kemudian udah yang berapa itu? Sekarang yang ke-9, sholat tarawih. Sholat tarawih. Ibu-ibu, sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri, boleh pula berjamaah. Tetapi lebih utama dikerjakan berjamaah. Ya. Ibu-ibu boleh di rumah, boleh di masjid, tidak ada masalah. Tapi kalau ke masjid, lebih banyak kebaikan dan maslahatnya bisa di masjid. Ada majelis ilmu, ada gotong royong, ada silaturahim, ada tadarusan, itu kan ada kebaikan, itu boleh. Tapi punten ibu-ibu, kalau lebih banyak mudaratnya, banyak geng-geng ghibah, geng-geng gosip, maka lebih baik di rumah aja tarawihnya. Karena memang Nabi pernah melarang, kata Nabi, wanita itu lebih afdol sholat di rumahnya, kata ulama, terutama dalam kondisi lebih banyak mudaratnya kalau hadir ke masjid. Tapi kalau ada kebaikannya, ada maslahatnya, dalam beberapa asar dikatakan, la tamna'u nisa'akum minal masajid. Jangan larang istri dan anak-anak perempuan kalian ke masjid. Nah, ini menandakan ibu-ibu boleh ke masjid kalau banyak kebaikan. Udah 10 ya? Baru 9. Baik, yang terakhir ibu sekalian, yang tidak kalah penting, upayakan di sepanjang bulan Ramadan kita tidak meninggalkan witir. Ya, kata Ibunda Aisyah, di antara sholat yang tidak pernah Nabi tinggalkan adalah witir. Ibu-ibu kalau capek banget tidak sempat tarawih tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ketinggalan witir. Kalau dirasa nggak bakal kuat sholat malam tarawih dan nggak bakal bangun tahajud, udah ba'da isya langsung witir. Ya, ini diantara amalan yang perlu kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Baik ibu sekalian, demikian penjelasan pada sore ini. Semoga ada manfaatnya. Mangga kita persilakan kalau ada pertanyaan satu atau dua. Mangga ibu, kita berikan kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya silakan, boleh.
Ya, ada Ibu. 1, terus Ibu mau nanya, 2, 3, ada lagi 4, 5 ya. Mangga Ibu dulu ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Ya. Baik. Ya. Baik Ibu, mangga. Baik. Tahajud, ya baik. Ya. Ya, ya. Waalaikumsalam. Mangga Ibu tadi ya, langsung aja di sebelahnya ya. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Makanan ke orang ya. Ya. Oke. Oke. Maksudnya Ibu memberi di waktu bulan Ramadan, udah ngasih sekarang gitu maksudnya. Terus dikatakan lebih baik di bulan Ramadan gitu ya. Oh iya, baik. Oh 3 aja? Oh iya, Ibu katanya cuma 3 ya. Jadi mana nih yang nomor 3 nih? Kita berikan kesempatan ke yang kanan. Emang nggak Ibu silakan ya? Ya, ada mic-nya, mungkin bisa disampaikan ya ke ujung. Memberi makan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, mangga Ibu silakan. Iya. Baik. Ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian, yang pertama bagaimana kalau kita sholat tarawih, kemudian nanti pengen tahajud lagi, apakah perlu witir atau tidak? Jadi Ibu sekalian, mayoritas para ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i, kata beliau boleh. Kalau ibu-ibu misalnya sholat tarawih, mau langsung witir, ya, kemudian nanti bangun tahajud, boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak dilarang walaupun sudah witir, namun tidak ditutup witir lagi karena witirnya telah diawalkan. Dalilnya hadis yang sahih, Nabi bersabda, la witrani fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Atau ibu ya sengaja tunda aja, artinya tarawih tidak witir, nanti tahajud baru witir, boleh begitu. Jadi boleh cara pertama, witirnya diawalkan, nanti tidak witir lagi, atau memang witirnya diakhirkan ya. Yang kedua, memberi makan. Ya, sebenarnya memberi makan orang di luar Ramadan pun dia berpahala juga gitu ya. Ya tinggal mungkin kita melihat mana yang paling banyak memberi manfaat. Kasihan juga kalau misalnya ada tetangga yang sedang kekurangan, butuh makanan, kita katakan nanti ya di Ramadan gitu ya. Bimbang nanti dia keburu kelaparan. Padahal kata Nabi, di antara amal yang paling Allah cintai, memberi makan orang yang lapar, gitu ya. Jadi bersyukur ibu-ibu yang Allah berikan rezeki, itu kita bisa berbagi. Yang ketiga, berwudu, mohon maaf, tanpa pakaian, sah wudunya ibu sekalian, tidak ada masalah, ya. Hanya saja memang walaupun sah secara fikih, namun dianggap kurang beradab, gitu ya. Mohon maaf ibu-ibu ya, sama juga misalnya kalau kita mandi gitu ya, apakah harus tetap berpakaian menutup aurat yang utama atau boleh tidak berpakaian? Sama, boleh mandi juga tidak berpakaian juga tidak apa-apa, namun lebih utama seperti mana kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau mandi menutup aurat yang utama ya. Jadi kalau perempuan kan di bagian, mohon maaf, di depan dada, kemudian di bagian kemaluan. Laki-laki juga begitu ya, menutup antara pusar dan lutut. Ini sunnah, tidak wajib. Artinya, mohon maaf, kalau berwudu dalam keadaan yang tidak berpakaian sekalipun sah wudunya, boleh.
ya. Namun lebih utama kalau kita berpakaian minimal, punten ibu pakai handuk, ya. Jadi kita kan itu kan ibadah, kita beribadah kepada Allah, maka kita jaga adabnya. Begitu ibu, ya. Sudah terjawab semua, ada 3. Selanjutnya berarti sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Demikian ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.